Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ati selaku perwakilan Panti untuk menghadiri pemaparan dari hasil pengabdian masyarakat yang berjudul Perancangan Asrama Panti Asuhan Al-Hadiyin pada Kondisi New Normal. Perkenalkan, saya Arisa Farida sebagai Ketua Tim. Lalu sebenarnya dosen itu ada 2 dosen lagi yang ikut terlibat dalam Abdimas ini, yaitu Ibu Widanesti dan Ibu Kiki Putri Amelia. Dan juga ada anggota mahasiswa yang sudah saya perkenalkan juga, yaitu Raffi Fawas dan Anggriani Sipayung. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja masuk ke presentasinya. Nah, di sini yang pertama kita akan menjelaskan profil mitranya, lalu kemudian kita juga melihat aktivitas dan user yang ada di pantinya, ya, penggunanya. Lalu kemudian kita akan melihat juga permasalahan apa saja yang kita lihat ketika kita survei dan hasil dari wawancara dari pihak panti. Lalu kemudian kita akan melihat juga menawarkan solusi apa sih yang kemudian perlu untuk dikembangkan untuk kedepannya panti tersebut menjadi lebih baik. Lalu penjelasan desain oleh mahasiswa dan kemudian pembahasan di sini pihak panti akan memberikan feedback dan juga melihat gitu ya kebutuhan prototipe furniture apa yang kemudian nanti akan dibangun untuk diserahkan pada pihak panti. Oke, kita mulai saja. Ya. Assalamualaikum Ibu Arisa, terima kasih atas pertemuannya. Oke, Ibu Alit. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi kita sudah tahu ya, saya juga udah cukup sering ke panti. Panti ini berada di Komplek Metro Soekarno-Hatta, didirikan tahun 2015. Untuk kapasitas maksimalnya ada 30 siswa. Saat ini dihuni 16 siswa dengan total 29 siswa yang sudah diamanahi pada rumah yatim ini. Nah, di sini juga kita melihat kegiatan internal, kegiatan eksternal, dan juga user yang ada di panti tersebut. Jadi, memang ternyata kegiatannya cukup banyak ya, baik internal maupun eksternal, dan juga usernya. Jadi, kita mendesain ruangnya pun memperhatikan kegiatan-kegiatan apa saja sih yang ada di ruang tersebut, dan juga kapasitas maksimal user pada ruang tersebut. Nah, di sini setelah kita kemarin survei dan juga hasil wawancara dan juga hasil pengamatan kita pada bangunan panti dan juga ruang-ruang yang akan kita desain, kita ketahui bahwa ada permasalahan yaitu zonasi ruang publik dan private yang masih sedikit menyampur ya, karena masih ada kamar asrama pada lantai bawah. Jadi dengan memisahkan area private dan publik secara benar-benar terpisah, diharapkan nanti siswanya juga ketika berkegiatan menjadi lebih nyaman. Lalu fasilitas di dalam beberapa ruangan belum memadai. Sebenarnya untuk Panti Al-Hadiyin ini dari segi bangunan, ruangan maupun fasilitas itu cukup baik ya, sangat terawat. Cuman ini kita lebih berbicara bagaimana mengembangkan gitu ke depannya supaya lebih baik untuk menghadapi era new normal. Gitu. Jadi terus yang ketiga itu lalu penataan untuk mengikuti aturan social distancing. Jadi karena akan menghadapi era new normal ini, jadi bagaimana sih kita melihat dari sudut literatur, juga dari presiden-presiden yang sudah ada, gimana sih mengatur ulang gitu supaya memang mengikuti standar keamanan ya dari era new normal. Lalu yang keempat ada kurangnya fasilitas storage pada kamar asrama, karena kita lihat di sana ketika survei memang banyak barang-barang mahasiswa yang ditaruh di kasur gitu, mungkin karena storage-nya kurang.
Lalu yang kelima itu area sirkulasi asrama yang kemudian menjadi area jemur, mungkin karena ruang jemurnya juga belum memadai gitu. Nah, di sini bisa dilihat fotonya gitu. Mungkin Bu Ati sama Bu Alit juga sudah tahu kondisinya gitu ya. Jadi memang banyak barang-barang mahasiswa yang kemudian disimpan karena kurangnya storage di dalam kamar asrama. Nah, di sini juga ada area belajar yang belum memenuhi aturan social distancing. Ini juga area sirkulasi yang kemudian dialihfungsikan menjadi ruang jemur karena mungkin area jemurnya belum memadai. Juga sama fasilitas area belajar yang mungkin nanti akan ada solusi ya atau saran bagaimana meningkatkan supaya area belajarnya juga lebih nyaman dan lebih aman. Nah, di sini solusinya adalah yang kita tawarkan adalah pertama memisahkan zona publik dan zona private, lalu menerapkan jarak minimal social distancing untuk menghadapi era new normal tadi, lalu penataan kapasitas dan layout kamar ya agar memang memenuhi syarat tersebut. Kita juga meneliti gitu kira-kira material apa sih yang akan digunakan untuk furniture yang akan digunakan di kamar ini gitu ya. Apa sih material yang tidak lama menyimpan virus dan cepat untuk dibersihkan karena ternyata berbagai material itu punya daya tahan akan virus COVID ini berbeda-beda. Jadi kita ingin benar-benar memperhatikan hal tersebut gitu, bagaimana materialnya itu yang mudah dibersihkan dan juga tidak lama untuk menyimpan virus agar mengurangi resiko tertular. Nah, lalu yang terakhir adalah menambahkan fasilitas storage sesuai untuk kebutuhan siswa. Jadi kita ingin memfasilitasi supaya tidak berserakan tadi barangnya. Gitu. Baik Ibu, saya izin membukanya Ibu. Saya yang buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rafif Awas, biasa dipanggil Rafif. Salam kenal Ibu Ati, salam kenal Ibu Alit, salam kenal Ibu Nani. Lalu ada rekan saya, Anggriani Sipayung, biasa dipanggil Anggri. Selamat siang Ibu, salam kenal. Ya mungkin selanjutnya saya langsung masuk ke materi penjelasan tentang desain dari ruang asrama beserta ruang kelas. Silakan kepada Saudari Anggri mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu untuk desain ruang asrama Panti Asuhan Al-Hadiyin. Baik, untuk yang pertama itu adalah untuk bagian kamar tidur. Jadi untuk konsep desainnya itu, yang pertama itu seperti tadi sudah disebutkan, memisahkan zona publik dengan zona private, dan penerapan minimal social distancing pada kamar asrama. Nah, untuk jarak minimal pada social distancing itu adalah 150 cm. Jadi karena kondisi luasan asrama yang sudah tetap, jadi dibantu dengan penggunaan partisi pada kamar asrama sehingga adanya pembatasan area bagi anak-anak di pada kamar tersebut. Juga pengurangan kapasitas seperti dari penjelasan bahwa pembagian kamarnya hanya dipergunakan untuk putri untuk selanjutnya. Terus penggunaan material yang dengan kemampuan penyimpanan virusnya itu jangka waktunya pendek dan penggunaan material yang aman serta mudah untuk dibersihkan serta menambahkan storage untuk kebutuhan mahasiswa agar barang-barangnya dapat tertata dengan rapi. Selanjutnya, untuk konsep desain kepada kamar tidur itu menggunakan tema feminim dan dengan suasana baru dan semangat di new normal. Seperti yang kita ketahui, terkadang suasana di kamar itu penting untuk meningkatkan rasa semangat dan dapat beraktivitas dengan baik kepada seseorang. Kenapa feminim? Karena kamar ini dikhususkan untuk putri. Terus untuk penggayanya itu menggunakan Skandinavian. Itu memberikan konsep yang indah, bersih, dan sederhana. Jadinya itu dengan konsep yang sederhana itu
memudahkan untuk untuk memudahkan siswa untuk dapat melakukan aktivitas di dalamnya serta dapat menjaga kerapihan di kamar. Terus untuk suasana Skandinavian juga memberikan ketenangan bagi penghuninya karena tidak menggunakan banyak motif dan pada umumnya itu dia itu seragam dan penggunaan warna-warna alami, yaitu untuk menciptakan rasa ketertarikan. Selanjutnya itu di sini ada material yang akan digunakan pada perancangan desain kamar. Yang pertama itu tembaga untuk ketahanannya itu sendiri 4 jam, kayu 4 hari, vinil yang mengandung PVC itu ketahanannya 5 hari, busa latex sampai 5 hari, serta besi itu sampai 60 menit. Jadi karena materialnya termaksud lama, maka strategi yang dapat digunakan adalah pemilihan material dengan sifat yang antibakteria. Terus untuk penggunaan kayu itu menggunakan kayu dengan pori-pori besar sehingga mampu memiliki pori-pori besar sehingga dapat menyerap udara. Terus menjadikan furnitur itu bersifat pribadi. Jadinya tetap ada pengawasan serta tidak adanya berganti-gantian dalam menggunakan fasilitas pada kamar. Ini untuk desain layout pada kamar untuk 4 orang. Nah, yang paling penting digunakannya adalah fasilitas pencuci tangan di depan kamar. Itu untuk menghindari dan menjaga kebersihan dari virus. Untuk kamar ini sendiri, ukurannya berdasarkan dari denah yang diterima itu 443 kali 600 cm. Dan untuk konsep desain yang digunakan itu menggunakan ruangan yang ceria dan bersemangat serta bertema feminim. Dengan konsep denah kamar yang didesain agar kamar terlihat rapi dan adil. Jadi terus penambahan dinding partisi yang digunakan untuk membatasi 2 area agar tidak berhubungan langsung. Selanjutnya itu ini tampak pada kamar yang untuk 4 orang. Untuk penambahan wallpaper dinding dengan motif bunga ini dimaksudkan untuk menambah konsep feminim pada kamar. Terus dengan motif bunganya juga motif bunga yang besar itu dengan tujuan agar ruangan terasa lebih luas. Dominan penggunaannya itu warna kuning. Warna kuning itu memiliki kesan yang ceria dan bersemangat. Jadi adanya daya tarik dari kamar ini sehingga siswa yang tinggal di pada kamar itu lebih bersemangat dan lebih bersemangat untuk melakukan aktivitasnya. Terus pada tirainya itu dan pada tempat tidurnya itu terdapat tirai pembatas. Gunanya ini untuk penutup area tempat tidur. Selain itu juga digunakan untuk pembatas ketika siswa pada kamar itu lagi sakit atau juga bisa membantu dalam pencahayaan pada saat tidur. Untuk desainnya sendiri itu ini perspektifnya. Jadi adanya elemen ini sebenarnya tergantung penggunaannya, bisa ditambahkan elemen tanaman interior gitu supaya ruangannya lebih terasa hidup dan alami, dan penggunaan warna kuning dan lebih ke alami. Jadi memberikan suasana yang lebih menarik dan memberi semangat yang bisa membantu semangat untuk siswanya. Untuk konsep desain kamar tidur untuk 6 orang hampir sama. Untuk ukurannya berbeda, ya ini berukuran 443 kali 900 cm. Jadi kamarnya itu gunanya itu juga untuk meningkatkan rasa nyaman dan tenang. Seperti yang kita ketahui, kamar itu dijadikan tempat untuk istirahat dan terkadang waktu lebih banyak disisihkan di ruangan kamar. Di layout kamarnya itu ditata dengan saling berhadapan agar menjaga
kerapihan di kamar, dan agar ruangan itu juga terasa luas. Dan kita lihat itu di tengah ini jadinya ruangan itu lebih luas. Gunanya ini juga agar udara masuk dapat bergerak sehingga udara dalam ruangan itu tidak lembab dan menjaga keawetan dari fasilitas yang ada di dalam kamar. Nah, ini untuk gambar tampaknya. Dan untuk warnanya itu juga didominan pada gambar warna putih. Ini untuk ruangan itu terasa lebih luas dan terdapat partisi itu gunanya untuk dekorasi dan pembatas. Dan penggunaan warna putih ini juga membantu dalam pencahayaan sehingga pada sudut-sudut ruangan itu tetap mendapat pencahayaan yang maksimal. Ini untuk gambar perspektifnya. Tadi gunanya warna putih itu, dinding warna putih itu seperti ketahui di sini diletakkan furniturnya agak ke pinggir, jadi itu membantu pencahayaannya. Jadi mahasiswa dapat melakukan aktivitas belajarnya itu dengan baik. Desain storage-nya itu ada 2 model dengan konsep yang sama. Untuk yang pertama ini, bentuknya itu untuk konsepnya itu bentuknya sederhana dan lengkap. Gunanya itu untuk menjaga kerapian kamar dan mudah dibersihkan sehingga membantu efisien dari waktu siswa. Terus furniturnya itu dirangkai menjadi satu set. Jadinya itu terdapat meja belajar, laci, lemari pakaian, dan lemari hanger. Dirangkai jadi satu set itu agar kamar itu lebih terlihat tertata dan membantu siswa itu agar mudah menata barang-barang pribadi. Terus untuk material dasarnya itu menggunakan MDF. MDF itu sifatnya lebih ringan. Jadi kamar itu tetap pada konsepnya tadi untuk menciptakan suasana yang nyaman dan terlihat lebih luas. Warna HPL-nya itu menggunakan kesan yang sederhana dengan memperlihatkan motif serat kayunya. Itu fungsinya tadi untuk menjaga kealamian dan keramahan dari kamar. Selanjutnya.